Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang belum on cam silahkan. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Triana Sinaga, Hadir, Bu. Anastasia, Hadir, Bu. Anggraini, Hadir, Bu. Siti Hafsah, Hadir, Bu. Dahlia, Hadir, Bu. Riki, Hadir, Bu. Yosua, Hadir, Bu. Saprianto. Saprianto tidak hadir ya? Tidak, Bu. Ini alasannya kenapa? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Oh, sakit. Yuliatri, Hadir, Ibu. Via Monalisa, Hadir, Bu. Niswan Alwafi. Niswan tidak hadir juga. Tidak, Bu. Alasannya kenapa? Sakit dia, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Pengertian dan Pengertian konsep dan jaringan Dan komputer, konsep Bu. jaringan Pengertian komputer, dan Bu. konsep jaringan komputer, Bu. Ya, pengertian dan konsep jaringan komputer. Ada yang masih ingat apa itu jaringan komputer? Saya, Bu. Silahkan, Dahlia. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer atau artinya bisa akan tetapi melaksanakan suatu tugas. Ya, sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom, artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu dalam penggunaannya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis jaringan pada komputer. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti kampus, kantor, sekolah atau laboratorium, dan lain-lain. LAN suatu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh, seperti dalam sebuah bangunan atau gedung dengan radius maksimum 10 km. Yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan LAN yang berukuran besar yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Tingkat error dan delay pada jaringan MAN lebih tinggi daripada jaringan LAN. Oleh karena itu, MAN menghubungkan berbagai macam LAN dengan topologi yang berbeda. Metropolitan Area Network hanya menggunakan satu atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui kabel output. MAN suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus,
perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas. Sebagai contoh adalah jaringan komputer antar wilayah, antar negara, maupun antar benua. Jaringan WAN ini bukan hanya terdiri dari media transmisi, namun juga sejumlah router yang saling interkoneksi. WAN biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai tempat. WAN pada umumnya telah menggunakan satelit maupun kabel bawah laut. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan menjalankan program-program atau aplikasi pemakai atau user. Nah, ini adalah gambar dari LAN atau Local Area Network yang mencakup satu gedung, MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup satu kota, dan WAN atau Wide Area Network yang mencakup antar benua. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Apa contoh jaringan LAN pada kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, apa contoh jaringan LAN dalam kehidupan sehari-hari? Dari antara anak-anak Ibu, ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Jadi, LAN pada warnet merupakan salah satu contoh umum yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Yuliatri bahwa contoh jaringan LAN dalam kehidupan sehari-hari adalah LAN pada warnet, yang biasanya menggunakan topologi star, di mana setiap klien dapat terhubung dengan satu buah server. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan, Triana. Contoh jaringan MAN apa, Bu? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Triana, yaitu contoh dari jaringan MAN. Saya boleh izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Ricky. Jadi contoh dari jaringan MAN itu, misalkan ada sebuah kampus. Kampus A memiliki 3 kampus yang ada pada kota Z, dan 2 kampus yang ada di kota Y. Jadi total jumlah kampus yang dimiliki kan ada 5 buah kampus ya, dengan nama kampus pertama itu kan, terus kampus kedua sama kampus ketiga hingga kampus kelima. Jadi setiap kampus mulai dari kampus 1 sampai kampus kelima itu sudah memiliki jaringan jaringan MAN. Nah, jadi deskripsi jaringan MAN itu kan tadi udah dibahas kan sebelumnya untuk menghubungkan setiap jaringan antar gedung gitu ya, ataupun kampus gitu kan. Maka dibutuhkan jumlah jaringan yang bersifat metropolitan atau MAN itu tadi, jaringan Metropolitan Area Network, yang memungkinkan satu server kampus dapat melayani kebutuhan dari semua kampus yang berbeda lokasi, namun masih berada dalam radius atau satu kota itu gitu. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ricky. Bagaimana Triana? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Via. Contoh jaringan WAN itu apa ya? Seperti apa ya, Bu? Oke, contoh dari jaringan WAN. Contoh dari jaringan WAN adalah misalnya ada sebuah perusahaan yang bernama perusahaan X yang merupakan sebuah perusahaan internasional yang berpusat di Jakarta. Perusahaan X ini memiliki kantor cabang di Jambi, Makassar, Balikpapan, serta di beberapa negara Asia seperti Jepang, Malaysia, Cina, dan Inggris. Nah, semua perusahaan tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan jaringan WAN. Bagaimana kira-kira Via? Sudah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu.
Masih ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Cukup. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang Ibu mau bertanya. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang tahu kira-kira karakteristik dari jaringan LAN itu seperti apa? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Anggreni. Ada 3, Bu. Yang pertama mempunyai pusat data yang lebih tinggi, yang kedua meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, yang ketiga tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Anggreni mengenai karakteristik dari jaringan LAN. Sekarang, ada yang ingin menjawab karakteristik dari jaringan LAN itu seperti apa? Ya, Bu. Ya, silakan Anastasia. Karakteristik dari jaringan LAN itu meliputi area seluas antara 5 sampai 50 km. Terus banyaknya jaringan LAN mencakup area perkotaan. Jaringan LAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Hal ini juga sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain dengan menggunakan link ke WAN. Selanjutnya yaitu MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Ya, jawaban yang bagus sekali ya dari Anas mengenai karakteristik dari jaringan LAN. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, karakteristik dari jaringan WAN. Ada yang ingin menjawab? Ya, Bu. Silahkan Dahlia. Karakteristik dari jaringan WAN ini, yang pertama, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak mampu dijangkau oleh jaringan LAN maupun jaringan MAN, karena jaringan WAN ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Yang kedua, area jaringan WAN ini sangat luas. Yang ketiga, mampu meneruskan paket data, melakukan switch, dan juga menghubungkan jaringan LAN yang sudah terbentuk. Begitu kira-kira, Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Dahlia mengenai karakteristik dari jaringan WAN. Kira-kira masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu minta 1 orang untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Triana. Jadi kesimpulan kita hari ini, jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer. Artinya, komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah, akan tetapi dapat saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom, artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu dalam penggunaannya. Jaringan diklasifikasikan berdasarkan fungsi tertentu ataupun berdasarkan tempat dan sumber utama pengolahan data. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area cakupannya adalah LAN atau Local Area Network dengan jarak jangkauannya bisa mencapai 1 km, MAN atau Metropolitan Area Network yang bisa dijangkau jaringan ini mencapai kurang dari 100 km, dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network yang memiliki jangkauan paling luas yang bisa mencapai lebih dari 100 km hingga 1000 km. Begitu, Bu, kesimpulan dari saya. Ya, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah diberikan oleh Triana. Oke, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian terima serta kalian mengerti. Untuk materi pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang perangkat komputer. Ibu harap kalian sudah membaca materi tentang perangkat komputer.
supaya pembelajaran kita untuk minggu depan dapat berjalan lebih baik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya, Nak. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, agar hikmahnya dapat kita terima bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu.